Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Nanda Pratama dari Fakultas Psikologi Universitas Abdurrahman. Itu yang pertama, imbasnya ke ekonomi. Karena seperti yang kita tahu sendiri, manusia tidak jauh dari kebutuhan dasarnya, yaitu mengenai makan, minum, yang mana sisi tersebut membutuhkan putaran ekonomi yang didapati dari pekerjaan untuk menghasilkan uang agar bisa membeli kebutuhan pokok, makanan, dan juga minum. Nah, dari sisi tersebut, bila mana kita sudah terbatas pekerjaan kita untuk mencari atau menghasilkan uang, di sanalah kita akan merasa kelaparan. Dari efek kelaparan tersebutlah bakal ada munculnya aksi-aksi anarkis yang mana sifat manusia sudah tidak bisa terbendung lagi untuk mempertahankan kebutuhan pokoknya dan juga bertahan hidup, seperti maling atau menjarah. Karena itu sesuatu hal yang sebenarnya salah dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi itu bisa berpeluang karena keterpaksaan keadaan. Juga politik saat ini karena di situasi darurat keadaannya sangat kacau, yang mana terdapat koordinasi yang buruk antar sesama pemerintah dan juga perwakilan dewan yang berada di daerah lain. Maka dari situlah munculnya kekacauan birokrasi yang mengakibatkan peraturan ataupun juga kebijakan yang kurang efisien atau tepat sasaran, sehingga di sanalah bisa berdampaknya ke bagian sosial, di mana masyarakat melihat itu suatu birokrasi yang kacau ataupun kurang tepat sasaran, maka masyarakat pribadi yang melihatnya akan merasa terganggu secara emosional dan juga psikologis mengenai harapan yang mereka inginkan datang dari pemerintah tidak kunjung lancar ataupun tepat sasaran daripada orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu, dampak sosial inilah yang mengarahkan manusia kepada stres dan juga bisa berdampak depresi. Itulah gabungan yang mana dari perut manusia sendiri bisa mengakibatkan aksi-aksi yang anarkis. Dari 3 poin tersebut lalu mengarahlah ke keamanan, yang mana kalau bila mana banyak aksi-aksi anarkis yang terjadi di luar sana, keamanan kita sebagai manusia sangat-sangat terganggu dan juga keadaan negara bisa sangat-sangat kacau dan bisa berdampak semua sisi sosial, politik maupun ekonomi terganggu sepenuhnya karena keamanan akan kekacauan aksi-aksi anarkis seperti menjara, maling, dan sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus berinisiatif terhadap sesama untuk mencegah hal ini, mulai dari lingkungan Anda masing-masing untuk membantu apabila Anda memiliki kelebihan dari segi ekonomi yang terpenting, karena saat ini kita butuh ketahanan yang baik sampai saatnya nanti selesai daripada keadaan pandemi corona nanti.
Jadi ada kala baiknya kita membantu. Jangan hanya berpikir untuk bertahan sendiri dengan sisa tabungan yang ada. Maka daripada itu saya menyampaikan agar bisa membantu kepada kawan-kawan semua dalam berpikir bagaimana situasi ke depan agar bisa kita terbaca dan juga kita bisa bertahan semuanya untuk menghadapi COVID-19 ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.